Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi video kali ini saya ingin mereview ya kajian tentang zakat ya, termasuk apa filosofinya, kemudian terminologi dan seperti apa zakat itu didistribusikan. Pertama ya, zakat itu kalau kita lihat dari aspek etimologis ya, secara bahasa Arab itu ada 3 makna ya. Yang pertama zakat itu bisa berarti al-barakah ya. Jadi apa filosofinya? Jadi ketika orang mengeluarkan zakat dari hasil keuntungan bisnisnya atau harta yang dimilikinya, emas dan peraknya atau mungkin pertanian dan peternakannya, kemudian dia keluarkan zakatnya ya setelah satu nisab, maka itu berarti bahwa dia sebenarnya sedang berupaya untuk menghadirkan keberkahan dalam hartanya. Berkah itu walaupun abstrak tapi paling dicari ya dalam seluruh kehidupan umat yang beragama ya. Kita sering berharap doa terbaik itu doa keberkahan. Mau makan juga kita berdoa supaya berkah. Ketika kita menghadiri pernikahan seorang, kita mendoakan berkah. Ketika orang berganti umurnya juga kita berharap umurnya berkah. Hampir semua dalam sisi kehidupan kita itu berharap bukan banyak, bukan kuantitatif, tapi kualitatif. Ya kualitatif itu berarti ya berkah salah satunya, indikatornya. Nah jadi ketika orang berbisnis lalu dapat keuntungan, maka dia keluarkan zakatnya, itu berarti dia sedang menghadirkan keberkahan dalam bisnisnya. Kalau orang bisnisnya berkah itu kan tenang gitu ya, tidak ada kegelisahan, tidak ada kepanikan menghadapi persoalan apapun karena hartanya sudah ada nilai keberkahan ya, sudah ada blessing, sudah ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zakat itu bermakna at-tazkiyah ya. At-tazkiyah itu artinya pembersih ya. Jadi bagaimana filosofinya zakat itu dianggap sebagai pembersih. Jadi ketika orang berbisnis, punya kekayaan, punya emas, perak dan seterusnya, lalu belum dikeluarkan 2,5% zakatnya, ya. Kalau zakat perdagangan misalnya, ya, maka harta semua keuntungannya itu dianggap sebagai harta yang kotor. Itu filosofinya. Jadi dalam agama ketika orang mendapatkan uang, memperoleh harta, memiliki harta yang cukup, satu nisab gitu ya, pertanian yang cukup, peternakan yang cukup, tapi belum dikeluarkan zakatnya, maka itu nilai hartanya kotor ya. Bisa dibayangkan kalau harta itu dinilai kotor kan boro-boro mau menimbulkan keberkahan ya, tapi malah memberikan madarat. Maka untuk membersihkannya, untuk menjadi cleanernya, orang mengeluarkan zakat. Maka zakat itu diartikan sebagai pembersih. Ya, pembersih. Kemudian yang ketiga, zakat itu bisa bermakna an-namu ya. An-namu itu ya bahasa Arab, bahasa kitanya rise, move ya, atau maknanya apa? Jadi ketika orang punya usaha, punya harta, punya bisnis, punya penghasilan gitu, lalu dia keluarkan zakatnya, itu berarti dia sedang menumbuhkan ekonominya. Prinsip dasarnya apa atau filosofi dasarnya apa bahwa zakat itu diartikan sebagai tumbuh? Ketika orang berbisnis lalu dia mengeluarkan zakatnya, itu artinya dia sedang menumbuhkan, ya, mengembangkan bisnisnya. Jadi pertumbuhan sebuah bisnis dan ekonomi seseorang itu juga sangat ditentukan oleh seberapa jauh biaya sosial yang dikeluarkannya. Maka ada teori dalam ekonomi itu kan high cost, high return ya. Kalau boleh saya terjemahkan dalam konteks zakat mungkin bisa diartikan secara spesifik. Jadi ketika orang mengeluarkan biaya sosialnya tinggi, maka returnnya juga tinggi gitu. Ketika bisnis itu dikeluarkan zakatnya, maka kemudian ekonominya juga akan tumbuh berkembang secara signifikan. Ya. Dan kita banyak melihat nggak ada orang gara-gara berzakat bersedekah lalu bisnisnya bangkrut ya. Kalaupun bangkrut itu ada persoalan, ada something wrong, baik human errornya atau mungkin sistemnya. Tetapi konsepnya udah jelas ketika orang mengeluarkan zakat itu artinya berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Ya. Dan itu jelas dalam Al-Quran kan gitu. Ya Allah berfirman, ya mahaqullahu riba wa yurbis sadaqah.
Allah menghancurkan sistem ekonomi yang berbasis riba, dan Allah menumbuhkan sistem ekonomi yang berbasis sedekah, berbasis zakat. Itu terminologi dari kata zakat. Zakat itu ada dua ya, ada dua. Yang pertama ada yang disebut dengan zakat mal ya, dan yang kedua adalah zakat fitrah. Zakat mal itu zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha ya, zakat emas, zakat perak, zakat temuan barang ya. Itu disebut dengan zakat mal. Cukup banyak variasinya, tapi beberapa contoh diantaranya yang termasuk zakat mal itu adalah misalnya bisnis perdagangan ya. Jadi ketika kita mulai berbisnis ya, katakanlah mulai berbisnis tahun 2020 bulan Januari gitu ya. Begitu bisnis dalam 1 tahun misalnya, karena mungkin capitalnya cukup besar, modalnya besar ya, dan bisnis yang dijalankannya cukup prospektif, tiba-tiba dalam 1 tahun 2021 bulan Januari sudah sudah mendapatkan keuntungan ya, maka itu wajib zakatnya 2,5%, dengan syarat zakatnya itu nisabnya, batas minimalnya seseorang bisa mengeluarkan zakat itu kalau dia mendapat keuntungan senilai 85 gram emas. Jadi kalau dalam 1 tahun punya bisnis hasil keuntungannya 85 gram emas, maka itu wajib zakatnya 2,5%. Wajib hukumnya ya. Contoh perdagangan. Begitu juga misalnya zakat yang sekarang berkembang, misalnya zakat profesi. Sama. Profesi itu adalah zakat yang dikeluarkan oleh seseorang yang punya profesi tertentu, dan dalam profesi tertentu itu menghasilkan uang, menghasilkan harta, menghasilkan kekayaan ya, pekerjaan yang dilakukannya baik sebagai seorang ASN, seorang TNI, Polri, seorang dokter, pengacara, itu kan profesi-profesi yang menghasilkan uang ya. Maka ketika dalam 1 tahun terkumpul dana sekitar 85 gram emas, maka itu wajib zakatnya 2,5%. Dan banyak lagi ya zakat mal. Zakat pertanian juga sama. Zakat pertanian itu kalau misalnya pertaniannya dibutuhkan biaya besar ya, biayanya tinggi, maka zakatnya cukup 5% dari hasil panen ya. Setiap kali panen kemudian diambil biaya operasional, overhead, biaya segala macam, netonya berapa? Nah itu kali 5% kalau pertaniannya itu membutuhkan biaya pengairan. Kalau pertaniannya tidak membutuhkan biaya, misalnya airnya tak ada hujan ya, nah, itu zakatnya naik menjadi 10% dari total penghasilan panen setelah dipotong biaya operasional. Itu zakat mal juga ya. Zakat yang terbesar itu zakat yang terjadi pada zakat rikas. Rikas itu harta temuan ya. Ya, temuan. Saya seringkali juga mendapat pertanyaan, bagaimana kalau kita mendapat komisi di sebuah perusahaan yang nilainya itu fantastik, misalnya ada yang untuk BUMN tertentu atau perusahaan tertentu nilai komisi dalam 1 tahun misalnya sekitar ya di atas 80 juta atau mungkin sampai 100 juta. Wajibkah zakatnya? Ya wajib. Lalu kemana zakatnya? Apakah zakat perdagangan atau zakat rikas? Saya beristihad itu zakatnya ke rikas, zakat temuan, karena komisi itu kan ya walaupun merupakan proses usaha, kan ada gaji khusus ya yang dikeluarkan tiap bulan, ada komisi yang tiba-tiba karena prestasi kita mendapat hadiah misalnya dari perusahaan 100 juta. Maka zakatnya zakat profesi dia sebagai karyawan dalam 1 tahun 2,5%. Kemudian untuk zakat komisinya ya 80 senilai 85 gram emas, mungkin bisa sampai 100 juta, itu bisa dianalogikan sebagai zakat rikas. Itu istihad saya ya, tapi boleh saja orang mengatakan ini zakatnya ke tijaroh, perdagangan, ya silahkan. Nah itu zakat-zakat profesi. Zakat-zakat mal. Cukup banyak dalam ya, termasuk peternakan ya, kemudian juga emas dan perak ya. Kemudian zakat perusahaan juga sama, itu juga wajib zakatnya. Yang kedua adalah zakat fitrah. Ya, zakat fitrah ini diwajibkan untuk semua orang yang beriman, yang muslim ya, kecil, besar, dewasa ya, orang tua, orang muda, semuanya selama dia muslim ya, bahkan bayi yang baru lahir itu wajib zakat fitrah ya. Tentu yang menzakatinya adalah orang tuanya yang menanggungnya, yang menanggung biaya hidupnya orang yang masih bayi itu ya. Bagi yang mampu tentu saja, kalau tidak mampu bukan mengeluarkan zakat tapi menerima zakat.
Nah itu saya kira zakat fitrah yang dikeluarkan biasanya paling utama, paling afdol ya. Zakat fitrah itu dikeluarkan ketika matahari terbenam di akhir bulan suci Ramadan sampai menjelang khutbah Idul Fitri turun dari mimbar ya. Maka selesai kewajiban zakat fitrah. Itu waktu-waktu yang paling utama ya, walaupun sebagian ada yang membolehkan sebelumnya. Nah itulah beberapa hal terkait dengan zakat ya, terminologi, filosofi dan distribusi singkat. Cukup panjang lebar cerita atau penjelasan tentang zakat, tetapi dalam waktu yang singkat ini mudah-mudahan memberikan inspirasi buat kita dan pedoman bagaimana seharusnya kita mengeluarkan zakat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.